Kapan sebaiknya menikah? Ini jawaban dan manfaatnya. Setiap lebaran, pertanyaan klasik, kapan menikah? Sering muncul dalam obrolan keluarga. Pertanyaan ini bisa memicu berbagai reaksi, dari santai hingga stres tergantung pada kesiapan mental dan situasi seseorang. Namun, kapan sebenarnya waktu terbaik untuk menikah? Apa saja manfaat yang bisa didapatkan dari pernikahan? Psikologi di balik pertanyaan kapan menikah. Bagi sebagian orang, pertanyaan ini bisa terasa ringan, tetapi bagi yang lain bisa menjadi tekanan tersendiri. Berikut beberapa reaksi umum yang sering muncul. Merasa tertekan atau stres. Jika seseorang belum siap menikah atau masih menghadapi tekanan sosial, pertanyaan ini bisa membuatnya merasa terbebani, canggung, atau tidak nyaman. Bagi yang belum memiliki pasangan atau tak ingin membahas kehidupan pribadinya, topik ini bisa terasa sensitif. Merasa dinilai atau dihakimi. Ekspektasi sosial untuk menikah di usia tertentu bisa membuat seseorang merasa tidak memenuhi standar keluarga dan masyarakat. Bosan atau jengkel. Bagi yang sering mendapat pertanyaan ini, setiap tahun reaksi yang muncul bisa berupa kejenuhan atau kejengkelan, santai dan tidak terpengaruh. Sebagian orang sudah terbiasa dan bisa menanggapinya dengan santai, bahkan menjadikannya bahan candaan. Sedih atau kecewa. Bagi yang baru mengalami kegagalan dalam hubungan, pertanyaan ini bisa memicu kesedihan karena mengingatkan pada harapan yang belum terwujud. Cara menyikapi dengan santai. Jika merasa tidak nyaman, ada beberapa cara untuk merespons dengan tetap menjaga suasana tetap ringan. Jawaban santai. Doakan saja ya, biar segera ketemu jodohnya. Nunggu sponsor dulu, ada yang mau jadi sponsor pernikahan saya. Ngomong-ngomong, kapan kita makan ketupat? Pada akhirnya bagaimana seorang merespons tergantung pada kesiapan emosional di dalam hubungan dan yang bertanggung jawab pastinya. Kapan waktu terbaik untuk menikah? Tidak ada aturan pasti mengenai resistensi selain usia ideal untuk menikah. Yang terpenting adalah kesiapan dari berbagai aspek, seperti satu, kesiapan mental dan emosi. Mampu mengendalikan emosi dan menyelesaikan konflik dengan dewasa. Siap berbagi hidup dan berkomitmen dengan pasangan. Dua, memiliki pasangan yang seiman dan sejalan. Memiliki visi misi yang sama dalam kehidupan dan ibadah. Saling memahami dan siap membangun rumah tangga bersama. Tiga, cukup mandiri secara finansial. Tidak harus kaya, tetapi mampu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Bisa mengelola keuangan dengan bijak dan tidak bergantung sepenuhnya pada orang tua. Empat, sudah memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan. Mengerti tanggung jawab suami dan istri dalam Islam. Paham bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis. 5. Mendapat restu orang tua jika memungkinkan. Restu orang tua bisa menjadi keberkahan dalam pernikahan. Jika ada tantangan, tetap komunikasikan dengan baik. Jika semua faktor ini sudah terpenuhi, maka itu adalah waktu yang baik untuk menikah. Manfaat menikah yang bisa dirasakan. Eh, Menikah bukan sekadar sosial, tetapi juga memiliki banyak manfaat dari segi psikologis, spiritual, sosial, dan finansial. Satu, manfaat psikologis dan emosional. Ketenangan dan kestabilan emosi. Dalam Islam, pernikahan disebut sebagai sakinah, ketenangan, karena memiliki pasangan bisa memberikan dukungan emosional dan mengurangi stres. Teman hidup menikah memberikan seseorang tempat berbagi cerita, suka, dan duka dalam hidup. Meningkatkan kebahagiaan. Banyak studi menunjukkan bahwa pernikahan yang harmonis meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi risiko depresi. Dua, manfaat spiritual, ibadah dan ladang pahala. Menikah adalah ibadah yang berpahala jika dijalani dengan benar. Bahkan hubungan suami istri pun bernilai ibadah. Menjaga diri dari maksiat. Rasulullah bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, maka menikahlah. Karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan." Tiga, manfaat sosial, memperluas jaringan dan silaturahmi. Pernikahan menyatukan dua keluarga besar dan memperluas lingkaran sosial. Membangun generasi. Dengan menikah, seseorang bisa memiliki anak dan melanjutkan keturunan. Manfaat finansial dan kehidupan. Membantu dalam keuangan. Dengan dua orang bekerja sama, pengelolaan keuangan bisa lebih baik dibanding hidup sendiri. Punya tujuan hidup yang lebih jelas. Menikah mendorong seseorang untuk lebih bertanggung jawab dan berpikir jangka panjang. Persiapan sebelum menikah.
Menikah bukan hanya tentang menggelar acara pernikahan, tetapi juga tentang kesiapan hidup bersama. Berikut beberapa hal yang perlu disiapkan. Satu, kesiapan pribadi and mental. Pastikan niat menikah karena kesiapan bukan tekanan sosial. Kenali pasangan lebih dalam dan pelajari ilmu pernikahan. Dua, diskusi dengan keluarga. Pastikan keluarga mendukung dan bahas adat atau tradisi yang berlaku. Kesiapan finansial, buat anggaran yang realistis dan rencanakan keuangan pasca menikah. Persiapan acara, tentukan konsep pernikahan, lokasi, daftar tamu, dan vendor yang diperlukan. 5. Urusan administrasi dan hukum. Pastikan semua dokumen pernikahan siap. 6. Kesiapan spiritual. Perbanyak doa dan istikharah agar pernikahan diberkahi. 7. Rencana setelah menikah. Diskusikan di mana akan tinggal, bagaimana pembagian peran, dan cara menyelesaikan konflik. Menikah bukan hanya soal pesta sehari, tetapi tentang kehidupan jangka panjang bersama pasangan. Semakin matang persiapannya, semakin kuat fondasi rumah tangga yang akan dibangun. Kesimpulan, menikah adalah keputusan besar yang sebaiknya diambil dengan penuh pertimbangan. Jangan menikah karena tekanan sosial, tetapi karena kesiapan mental, emosional, dan finansial. Jika semua aspek ini sudah terpenuhi, maka saat itulah waktu terbaik untuk menikah. Jadi, jika Lebaran nanti ada yang bertanya, kapan menikah? Jawab saja dengan santai. Insya Allah kalau sudah waktunya. Doain ya.